Halo semuanya dan selamat datang di How Fix It. Dalam panduan video langkah demi langkah ini, saya akan menunjukkan cara mengunduh dan menginstal Windows 7 di laptop atau PC Anda. Jika Anda memerlukan versi Windows yang berbeda, saya telah menyertakan tautan dalam deskripsi video di bawah ini. Pertama, kita perlu mengunduh berkas instalasi ISO Windows 7. Sejak Microsoft mengakhiri dukungan mainstream untuk Windows 7, berkas instalasi tersebut tidak lagi tersedia di situs web resmi Microsoft. Sebagai gantinya, kita akan mengunduh ISO Windows 7 dari archive.org. Tautan unduhan tersedia dalam deskripsi video di bawah ini. Saya akan mengunduh Windows 7 Ultimate versi bahasa Inggris dengan paket layanan versi 164 bit. Angka di akhir berkas menunjukkan tanggal pembuatan atau pengunggahan ISO. Di situs ini, Anda juga dapat menemukan arsip versi Windows 7 lain yang mungkin kompatibel dengan kunci produk Anda untuk aktivasi. Jika BIOS laptop Anda berisi kunci produk tertanam, Anda dapat memasukkan model laptop spesifik Anda ke dalam bilah pencarian untuk menemukan versi OM Windows 7 yang awalnya disertakan dengan perangkat Anda. Namun, perlu diingat bahwa pihak ketiga menyediakan berkas ISO yang tertaut di archive.org. Jadi selalu periksa kembali berkas tersebut sebelum menginstal. Untuk lapisan keamanan ekstra, Anda dapat memverifikasi checksum ISO yang diunduh, MET5 atau SAH1, jika tersedia di halaman arsip. Ini memastikan integritas dan keaslian berkas. Setelah berkas ISO diunduh, mari kita mulai membuat disk yang dapat di-boot. Anda memerlukan flash drive USB kosong dengan kapasitas minimal 4 GB. Pastikan untuk mencadangkan semua data di drive USB sebelum melanjutkan, karena semua data di drive USB tersebut akan dihapus. Hubungkan drive USB Anda ke komputer dan mari kita mulai. Unduh dan install perangkat lunak Rufus yang tertaut dalam deskripsi. Di bawah perangkat di Rufus, pastikan flash drive USB yang benar telah dipilih. Indonesia, jika Anda memiliki beberapa drive USB yang terpasang, periksa kembali apakah Anda memiliki drive yang benar karena akan diformat di drop-down pemilihan boot. Pilih disk atau citra ISO. Klik pilih dan navigasikan ke tempat Anda menyimpan berkas ISO Windows 7 Anda. Biasanya MBR benar untuk sistem yang lebih lama, atau jika Anda menginstalnya pada mesin legasi BIOS. Biasanya BIOS atau UEFI CSM cocok untuk Windows 7 pada sebagian besar laptop dan PC lama. Jika komputer Anda hanya menggunakan UEFI dan tidak ada dukungan legasi, seperti dalam kasus saya, Anda dapat mencoba GPT untuk skema partisi, tetapi sebagian besar mesin era Windows 7 adalah BIOS legasi atau menawarkan dukungan hibrid. Untuk instalasi Windows 7, NTFS adalah pilihan yang biasa, terutama jika ISO lebih besar dari 4 GB. FAT32 dapat digunakan dalam beberapa skenario UEFI saja, tetapi mungkin tidak menangani berkas yang lebih dari 4 GB. Klik mulai untuk mulai membuat USB yang dapat di-boot. Rufus mungkin menampilkan peringatan bahwa semua data pada drive USB akan dihancurkan. Klik OK untuk melanjutkan. Rufus, format drive USB dan salin semua berkas Windows 7 yang diperlukan ke dalamnya. Proses ini mungkin memakan waktu beberapa menit. Setelah selesai, Rufus akan menampilkan pesan ready. Klik tutup dan cabut drive USB Anda dengan aman untuk mencegah kerusakan berkas. Jika Anda menginstal Windows di komputer yang sama, mulai ulang komputer sekarang. Saat komputer menyala, segera tekan F12 untuk mengakses menu boot. Pada beberapa versi BIOS, tombolnya mungkin F8, F9, F10, delete, atau escape. Di menu boot, pilih drive USB Anda untuk mulai memuat berkas pengaturan Windows 7. Jika Anda tidak dapat masuk ke menu boot, masuk ke pengaturan BIOS. Temukan pengaturan urutan boot atau prioritas boot, dan pindahkan drive USB ke bagian atas daftar boot, lalu tekan F10 untuk menyimpan dan keluar. PC Anda akan melakukan boot ulang dan mencoba boot dari drive USB. Setelah beberapa saat, layar pengaturan Windows 7 akan muncul. Biasanya, Anda akan melihat berkas Windows yang sedang dimuat. Logo Windows 7. Pilih preferensi Anda untuk bahasa, waktu, dan format mata uang, serta keyboard atau metode input. Klik berikutnya. Pengaturan akan meminta Anda untuk menerima persyaratan lisensi perangkat lunak Microsoft. Pilih custom lanjutan. Opsi ini biasanya digunakan untuk instalasi baru, alih-alih memperbarui instalasi Windows yang sudah ada. Anda akan diperlihatkan daftar drive dan partisi yang tersedia. Klik opsi drive, lalu klik baru untuk membuat partisi baru dan tentukan ukurannya dalam megabita untuk drive C. Klik terapkan untuk membuat partisi. Windows akan membuat partisi primer baru dan satu partisi sistem tambahan. Ruang yang tersisa yang tidak teralokasi dapat digunakan untuk membuat drive D dengan memilih baru dan menerapkan semua ruang yang tersisa. Dengan cara ini, kita telah membuat dua partisi, C dan D.
Anda dapat menginstal Windows 7 pada satu partisi dan menggunakan partisi lainnya untuk menyimpan data. Saya akan mengalokasikan seluruh disk ke sistem operasi dengan menghapus semua partisi yang ada. Anda dapat mengalokasikan partisi berdasarkan preferensi atau menginstal Windows dari satu partisi. Sorot drive atau partisi tempat Anda ingin menginstal Windows 7, lalu klik berikutnya. Windows 7 akan mulai menyalin file, mengembangkannya, dan menginstal fitur serta pembaruan. Proses ini dapat memakan waktu 10 hingga 30 menit, atau lebih, tergantung pada kecepatan sistem dan drive USB Anda. Komputer Anda akan restart beberapa kali selama proses. Jika diminta lagi untuk menekan sembarang tombol untuk boot dari USB, jangan tekan tombol apapun kali ini. Biarkan komputer melanjutkan boot dari hard drive untuk menyelesaikan instalasi. Setelah reboot terakhir, Anda akan diminta untuk membuat nama akun pengguna. Berikan nama untuk pengguna dan nama untuk PC. Anda dapat mengatur kata sandi untuk akun Anda. Jika Anda melakukannya, Anda juga akan diminta memasukkan petunjuk kata sandi. Masukkan kunci produk Windows 7 Anda yang valid jika tersedia. Jika Anda memilih lewati, Anda perlu melakukannya nanti untuk mengaktifkan Windows. Anda dapat memilih bagaimana Windows menginstal pembaruan. Karena dukungan resmi telah berakhir, Anda tidak akan menerima fitur baru. Tetapi pembaruan lama yang penting mungkin masih diinstal. Biasanya, pilih tanya saya nanti atau install pembaruan penting saja. Jika Anda memiliki sumber pembaruan lama yang tersedia, konfirmasikan zona waktu yang benar, sesuaikan tanggal dan waktu jika perlu. Pilih jenis jaringan Anda. Windows 7 akan membutuhkan beberapa saat untuk menyelesaikan pengaturan, menginstal driver, DLL. Setelah beberapa saat, desktop Windows 7 baru Anda akan muncul. Tergantung pada perangkat keras Anda, Windows 7 mungkin tidak menginstal semua driver secara otomatis. Periksa situs web produsen PC Anda atau sumber driver yang dikenal untuk chipset, grafis, audio, dan driver jaringan karena Windows 7 tidak lagi menerima patch keamanan. Pertimbangkan untuk menginstal alat antivirus atau anti-malware terbaru. Jika Anda harus menjalankan Windows 7, pastikan untuk mengaktifkan Windows menggunakan kunci produk yang valid. Di masa lalu, stiker kunci produk biasanya ditempelkan pada casing PC atau bagian bawah laptop. Namun, dalam beberapa kasus, kunci produk Windows 7 tertanam di BIOS laptop. Setelah sepenuhnya diatur, buat gambar cadangan atau titik pemulihan sistem, sehingga Anda tidak perlu mengulangi seluruh proses jika terjadi kesalahan.